Halo guys, nggak usah komplain ya, nggak pakai masker. Ini sepi loh, ini maskernya di sini. Ini Gili Trawangan dan tempat ini, pulau kecil ini menjadi saksi betapa pariwisata demikian rapuhnya sebenarnya. Di masa pra pandemi kita tahu di sini tempat wisatawan kumpul ribuan orang, ratusan atau ribuan saya nggak tahu. Tapi begitu pandemi sepinya mak. Nantilah kita tambah foto-fotonya, foto-foto, video-video tempat lain. Tapi barusan saya habis ngobrol sama seorang pemilik bar. Dia bilang sebelum pandemi itu per bulan dia bisa dapat 500 juta motor ya. Begitu pandemi datang nyaris nol. Dia cuma dapat 4 sampai 3-4 juta, maksimal 5 juta. Ya 3-4 juta lah gitu ya. Dan dia katakan itu cuma cukup buat bayar listrik aja nggak cukup. 15 juta dia punya beban abonemen dan lain-lain untuk barnya. Sebuah bar reggae, tempat minum-minum yang biasanya dia bisa menangguk banyak sekali untung di situ. Dia mempekerjakan 48 karyawan yang semuanya sekarang harus dirumahkan. Dulu sebelum ini ya, di tahun-tahun 90-an kata dia, sumber ekonomi di Gili Trawangan ini masih ada beberapa sektor lain selain pariwisata. Masih ada pertanian, masih ada ini ya, nelayan penangkap ikan. Tapi kemudian pada mendekati 2000 semuanya sudah ditinggalkan dan total 100% masuk ke pariwisata. Dan akhirnya kita tahu bahwa pariwisata yang dulunya megah dan begitu gemerlap menghasilkan jutaan dolar, tiba-tiba prol ambruk. Jadi mereka tinggal menghitung hari, menghitung waktu sampai kapan tabungan mereka bisa bertahan. Bahkan bapak pemilik bar yang dulunya per bulan dapat 500 juta itu sekarang mulai berjualan buah-buahan kecil-kecilan. Ambil dari Mataram, dijual per kilo dapat untung Rp5.000 ya, sekedar biar cukup buat hidup lah, minimal nggak mati gitu aja ya, sambil terus berusaha sebisa-bisa memperpanjang usia tabungan mereka. Dalam soal strategi bertahan hidup di sini, akhirnya ya mau nggak mau mereka kembali ke beberapa hal yang mungkin sebenarnya mereka punya, misalnya menjala ikan, menjaring ikan gitu. Minimal kalau punya ikan ada yang dimakan kecil-kecilan. Hampir sama lah katakanlah dengan Lombok Timur gitu ya. Lombok Timur cenderung mereka tidak terlalu menggantungkan pada pariwisata, meskipun ada banyak pariwisata juga di sana. Tapi di Lombok Timur masih ada pertanian. Dan dari situ kita tahu bahwa tradisi hidup subsisten itu masih bisa dijalankan dengan pertanian. Minimal apa yang kita tanam itulah yang kita makan. Tapi pariwisata ketika mengharapkan dolar, kita ternyata satu, tidak bisa makan dolar kalau nggak ada yang dibeli kan. Dua, ternyata dolar itu nggak datang karena restriksi, karena lockdown, karena banyak sekali hal yang mungkin belum pernah kita bayangkan bisa terjadi dalam kehidupan kita selama ini kan. Itu enggak. Investasi semua masuk ke pariwisata, tanah dijual atau tanah dibikin villa dan lain-lain. Sawah dulu masih ada sawah di sini kata bapak yang saya ajak ngobrol tadi di belakang, dan ternyata semuanya sekarang wassalam. Itu baru satu hal, belum hal lain. Hal lainnya apa? Karena proteksi ekonomi untuk masyarakat lokal di Gili Trawangan ini termasuk sebenarnya tidak bagus-bagus amat. Investasi, lalu orang-orang asing yang membeli tanah di sini kayak model-model di Ubud itu banyak ya. Beda dengan satu kampung di Lombok Timur kemarin yang saya datangi, Kembang Kuning. Di sana juga kampung wisata, tapi ada satu kebijakan lokal untuk menahan investasi itu sehingga mereka tetap bisa hidup dan mereka tidak kehilangan apa yang bisa mereka jual setiap saat. Oh, yang ngomong-ngomong soal keamanan, di sini aman sekali. Maksudnya gimana? Kalau dulu ada hukum adat ya, wik-wik, kalau ada maling ketangkep itu hukumannya dipukuli sampai tapi nggak mati ya. Baru kemudian kata bapak tadi, saya ngobrol juga dengan polisi di sini, mulai hukum itu ditiadakan ya ketika polisi datang. Dan ketika polisi datang, ini agak gimana ya, ketika ada polisi datang akhirnya hukum itu kan nggak bisa berlaku karena ada undang-undang tentu saja ya yang melarang hukum rimba. Bukan hukum rimba, hukum adat ya, hukum adat yang itu artinya tidak punya
landasan legalitas dari jurisprudensi. Akhirnya ya pakai hukum positif, hukum formal. Tapi akibatnya hukum lama itu nggak berjalan, dan pencurian-pencurian kecil-kecilan ya, pencurian bukan jebol rumah ya, tapi pencurian HP milik orang mabuk dan sebagainya, itu semua bisa terjadi. Tapi sekarang itu turun angka drastis, angka kejahatan kriminalitas turun drastis. Kenapa? Itu saja karena nggak ada turis yang datang. Kasihan.